Elizabeth. Nama saya Julietri Noverina. Nama saya Nida. Nama saya Sela. Nama saya Yesi. Di sini kami akan melakukan sesi tanya jawab mengenai kepemimpinan bersama dengan Bapak Denny Susardi di sini selaku pemilik dari Karawaci Kimia. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Bapak apa kabar? Baik. Oke, kita mulai dari sesi tanya jawab yang pertama ya. Yang pertama itu, dari kapan Bapak sudah memulai usaha ini dan bagaimana prosesnya sampai bisa ke titik ini? Saya mulai usaha ini dari 13 tahun lalu. Dimulai dari sebuah kios kecil. Kemudian apalagi sampai saat ini. Iya. Ya dimulai dari kios kecil dengan cara penjualannya itu kita menabung customer. Bagaimana kita menabung customer? Kita ambil margin profit cukup dengan relatif sekitar 10-15%. Kemudian kita jalankan selama 2-3 tahun, akan berkembang dengan customer itu. Setelah customer kita banyak berkembang, kemudian kita kembangkan ada sistem stok barang kita. Baru kita bisa forecast ngitung kebutuhan toko kita setahun itu berapa jumlahnya. Ya seperti itu aja. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu pada Bapak sama keputusan tadi itu kan dari keputusan secara otoriter atau Total atau apa? Totaliter. Secara otoriter atau lebih mendengarkan pendapat diri terlebih dahulu. Kalau di sini itu kan organisasinya kecil. Biasa kalau ngambil keputusan dalam tekanan penjualan. Dalam mengambil keputusan itu saya tidak melibatkan staff karena kita nggak punya sales. Karena kalau kita punya sales, direct sales, kalau kita bisa dengarkan, mereka kan biasa turun ke bawah. Kita tanya survei rata-rata daya beli masyarakat, harganya berapa, masukan dari mereka, baru kita bisa keputusan masukan. Tapi kalau toko, kita menganalisanya kan supplier. Dengan menjalankan ini kita ambil margin profit harus konsisten. Kalau barang turun kita turunkan, kalau barang naik kita naikkan. Tapi kita kasih jeda waktu, tempo untuk beri kepada customer, toleransi waktu untuk tidak langsung naik. Jadi harus dengerin customer juga, karena customer itu aset juga bagi kita. Nggak bisa dalam hal otoriter, nggak bisa. Kami keputusan di organisasi toko saya ini ya masih om batas otoriter, karena staf dan karyawan itu harus, kalau bicara kasar seperti harus robot. Kalau dibilang A, B, B, C, C harus dijalankan. Tapi dalam mengambil keputusan kita terima masukan dari staf. Paham ya? Kita kira apa yang mau tadi tapi sekarang itu. Coba apa yang tadi? Ngerti nggak? Jangan bilang iya aja. Coba apa? Ngerti nggak? Ambil keputusan harus dengerin dulu dari bawah. Biasa dari sales itu dia kan ngedengar dari customer. Dan dari customer itu kalau kita tiba-tiba naik, customer biasanya komplain. Kok naik? Gitu. Nanti kita jelaskan, Pak, barang ini sudah naik dari sebulan yang lalu. Sekarang udah baru saya naikin. Kalau Bapak kurang yakin, coba cek di toko yang lain. Pasti harganya udah naik. Untuk meyakinkan itu, saya nggak bisa langsung naik. Makanya saya punya stok di atas rata-rata 6 bulan. Begitu dengar barang naik, kita 2-3 bulan kemudian baru kita naikin barang. Ya, paham ya? Jadi nggak bisa informasi naik, kita harus naikin, nggak bisa. Kasih jeda waktu customer untuk bisa menyesuaikan penjualan mereka.
visi dan misi sini. Konflik di antara karyawan. Biasanya kan kita tahu dulu problemnya apa. Tidak ada tim kerjasama. Nah, kita tanya, kita kumpulin yang bermasalah itu. Kita kumpulin satu-satu, kita tanya keluhannya apa. Dari situ ambil titik temunya. Maunya apa, masing-masing berkonflik itu maunya apa. Tapi jangan titik temunya. Nah, kalau diambil kira-kira titik temunya itu udah ketemu, problemnya itu di pada dirinya yang bermasalah. Yang bermasalah itu harus memperbaiki diri sendiri. Jangan sampai terjadi konflik yang lain. Misalkan dikasih tahu tulisannya, misalnya sederhana aja tulisannya perbaiki dong yang jelas. Itu harus diperbaiki. Agar kalau tulisannya jelek, perintahnya salah, akhirnya salah kan? Itu ya ke bawahnya salah juga. Minta surat kerja ke bagian formen untuk bungkus ini barangnya A atau tulisan B kan bisa salah, harus diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, peringatan 1, peringatan 2, terakhir baru pindahkan fungsi dan tugasnya. Berarti dia akan cocok di bagian sales, bagian yang lain yang pindahkan. Kalau nggak cocok juga berarti memang dia tidak bisa bekerja sama, terpaksa harus resign gitu. Tapi saya dalam mengambil keputusan untuk resign itu nggak semudah itu sebenarnya. Sebelum mengambil keputusan, mereka tuh harus mau berubah, harus mau berubah. Iya, karena karyawan itu aset bagi kita, aset. Yang penting kalau kerja sama Om itu pertama jujur dulu. Jujur, mau kerjasama, mau dengar perintah apa yang disuruh kerjakan. Kalau kurang bisa berinteraksi, kurang bisa bekerja sama, ya itu hanya masalah waktu aja. Dia belum bersikap toleransi. Makanya kadang-kadang Om kalau sudah ketemu, bikin acara di kumpul sama-sama atau minum sama-sama. Tujuan Om itu supaya bisa banyak komunikasi, kerjasama. Tujuannya apa tuh? Tujuannya akan bisa konflik, dia ribut. Nanti udah kamu udah ribut, nah suruh selesaikan sendiri masalahnya gimana? Bisa nyelesain sendiri. Kalau nggak pernah saling ketemu, nggak pernah ada konflik. Jadi manusia itu harus tahu konflik biasa. Semua manusia itu tidak ada yang sama. Tidak, pasti ada perbedaannya. Nah, titik perbedaan itu bagaimana solusinya supaya bisa cari ketemunya, titik temunya. Paham ya? Sering konfliknya kalau kumpul-kumpul, sering konflik, sering ribut ya. Mana egonya tinggi? Kalau orang egonya tinggi, nggak bisa kerjasama. Kalau egonya tinggi ya. Sekarang kamu waktunya belajar untuk melepaskan ego itu, bisa saling bertoleransi. Jangan kalau kerja itu jangan sampai bilang ditegur atau minta tolong. Kalau ada teman kita kekurangan kerja, nggak bagus, nggak beres, kita bantu kasih tahu, ini nggak boleh, kalau ini nggak boleh. Itu yang paling bagus. Karena apa? Kalau kamu bisa melihat orang lain ada kesalahan, berarti kamu di sendiri kamu bisa tahu kesalahan kamu itu di mana. Paham ya? Jangan sampai ego tinggi. Kalau ego tinggi nanti berbuahnya berbuah jelek gitu. Tahu nggak kenapa? Kalau kamu terjun ke usaha, kamu nggak bisa berkembang karena ada toleransi sama customer. Punishment-nya apa? Nggak punya pembeli. Kalau kerja, kamu ada konflik, nggak bisa lama nanti kamu kerja. Kalau kerja itu orang tim kan, kerjasama. Bagaimana mencapai tujuan suatu yang kita kerjakan hari ini. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ada. Jadi bagaimana cara Om menganalisa kinerja Om untuk dijadikan sebagai pembelajaran serta perbaikan ke depannya? Kinerja Om, kalau Om menilai diri sendiri,
belum tentu bisa, karena yang tahu kerja om itu orang lain. Tapi om bisa mengira-ngira, mendekati. Tahu nggak kalau kerja om nggak bagus itu gimana caranya? Kalau customer saya banyak, berarti kinerja om bagus nggak? Bagus, karena nilai itu customer banyak. Kalau customer om sedikit, berarti kinerja om jelek. Kinerja itu meliputi apa? Kalau service, pelayanan, price, harganya, quality barang yang kita jual, ramah atau tidak, jujur atau tidak. Banyak orang tidak jujur di sini, jual barang sudah dioplos-oplos. Karena maunya patokannya barang berkualitas tapi harga murah. Tapi ada tapi juga bagi orang kalangan tertentu adalah pelayanan juga. Pelayanan harus ramah. Jadi bukan om menilai, customer yang menilai. Caranya gimana hasilnya? Om bagus atau tidaknya? Omset naik terus. Berarti kinerja om bagus. Kinerja om bagus itu harus didukung oleh karyawan. Om ngasih motivasi ke karyawan. Yang gaji kamu tuh bukan saya, tuh customer. Kalau ada customer saya bisa gaji karyawan. Saya kasih pengertian begitu. Kita kasih tanaman kepada karyawan. Yang gaji kamu tuh customer bukan saya. Sekarang om tanya nih, supplier datang sini sebagai sales. Om sebagai pembeli, yang jadi raja siapa? Salah. Hah? Hah? Pembelinya om memang, tapi yang jadi raja siapa? Kalau masalah informasi yang lebih akurat siapa? Saya mas, dia jadi raja. Kita ajak kerjasama, komunikasi. Kalau saya rasa pelit, nggak mau bagi, dia egonya tinggi, Pak mau beli nggak nih? Bapak biasa di 10.000 ya, ini saya kasih nih 9.000. Mau nggak? Kalau yang larang itu udah 7.000. Kita beli bisa jual nggak? Ya kan? Makanya kalau dia jadi raja, kita saudara konsep pendekatan yang bagus. Pak jangan beli, Bapak bisa cukupnya aja. Pak ini cenderung turun, dan kita tahan jangan beli banyak-banyak. Tapi kalau dia sebagai sales yang nakal, dia push oleh bosnya, suruh jual sebanyak-banyaknya, apalagi barang turun, dia stoknya banyak, itu berbahaya. Setelah kamu beli banyak-banyak, barang turun kamu bisa jual. Customer kamu pada kamu ya, kamu udah jualan mahal. Jadi win-win sebenarnya, saling komunikasi. Makanya om pertama kali jalan usaha itu nabung pembeli, bikin customer banyak-banyak. Caranya gimana? Kita jual, marginnya jangan besar-besar, sedikit, lama-lama orang banyak kan? Karena apa? Rantai yang paling kuat untuk mengikat customer rantai apa? Buat ikat dari customer jangan kabur, rantainya yang paling kuat apa? Mau rantai kapal segede gini juga tetap terlepas. Tahu nggak? Harga. Kalau harga murah, orang datang. Kamu nggak usah ikut rantainya datang. Tapi kalau kamu jual, pertama kamu servis, apa dibaik-baikin, kan itu kan ibaratnya dipegang kuat-kuat kan. Tapi lama kamu jual harganya mahal sekali, kamu nggak membeli. Jadi rantai yang paling kuat itu harga, kedua pelayanan. Kalau orang komplain, kamu jalani gimana? Layani gimana? Kamu layani, kalau memang kesalahan kita langsung ganti, jangan sungkan-sungkan. Rata-rata itu pengusaha itu nggak mau beli, nggak mau ditukar, nggak ada apa sistem aturan ketat, itu merugikan. Kalau kamu bisa ganti aja. Karena itu servis, karena dia itu kan customer pengusaha kecil. Bagi dia uang 10.000, 20.000 besar. Kalau bagi kita kecil, udah tarik, kita repot, kita olah lagi.
kalau penyoba kesalahan kita ya. Tapi kebanyakan ada customer yang nakal. Contohnya nih, beli parfum nggak cocok, dipulangin. Tahu apa itu? Begitu dipulangin, bukan dari kita, belinya di tempat orang lain. Barang sama namanya, tapi kualitas beda. Sering kejadian begini. Ini banyak nakal-nakal. Nah, tapi kamu dalam hal ini harus tahu cara ngeceknya gimana. Supaya jangan dibohongin sama pembeli juga. Harus ngerti. Jadi dalam menjalankan usaha itu, kamu beli barang, kamu harus tahu rambu-rambunya barang ini bagus atau tidak. Tahu nggak? Kamu harus punya alat ngecek. QC-nya kamu sendiri sebagai bosnya. Contohnya, beli metanol spiritus, bagus kan nih? Bagus kalau suka. Kamu ceknya gimana? Kalau kita nggak punya alat, kita bawa tempat gelap, kita bakar. Kalau warna birunya polos, berarti bagus. Kalau campur merah, dicampur air. Kalau punya alat, kamu tes pakai semacam alkoholmeter, dia harus 100. Makanya waktu beli barang, nego sama supplier, minta sampel dulu. Dari sampel itu kita pelajari. Biasanya sampel jelek apa bagus? Biasanya sampel Bagus sih. bagus. Begitu beli, jelek karena dicampur. Nah, dari situ kamu pelajari, oh yang bagus kayak gini. Jadi semua kalau sesuatu itu harus dipelajari, diseriusin. Apalagi menanya lagi. Bapak selaku pemimpin di sini, menurut Bapak apakah penghargaan dan pengembangan skill terhadap karyawan merupakan sebuah hal yang penting yang untuk diadakan di sebuah perusahaan? Penghargaan skillnya kan. Paling kita penghargaannya itu tiap bulan, tiap bulan kan ada poin. Kamu kerja sekian ini ada poinnya berupa uang. Terus kalau penghargaan akhir tahun ada kenaikan gaji. Skillnya om sendiri yang didik, udah jalan ya udah. Nah, kalau perusahaan besar ada jenjangnya kan, skillnya akan naik. Misal dari sebagai sales, terus jenjang kali mau naik sebagai manajer sales. Kamu kan ditanya bosnya, gaji kamu berapa nih? 5 juta, mau berapa? 10 juta, ya udah. Omset kita ini 1 miliar, kamu bisa naikinnya 1,5 miliar. Gajinya naik. Kasih waktu kesempatan 6 bulan atau setahun. Caranya gimana? Kamu bikin progres dulu. Forecastnya gimana? Cara kerjanya gimana? Cara mengembangkan atau meningkatkan penjualan gimana? Itu skillnya kita tanya gitu. Bikin suatu forecast penjualan. Kalau misalnya berarti penghargaan dan pengembangan dalam tim, dalam karyawan di sini itu berarti penting. Penghargaan tim itu maksudnya penghargaan tim dihargainya gimana gitu? Iya, Iya, dikasih insentif. Kalau karyawan turun barang, naik barang dikasih insentif. Penghargaan atau nggak kenapa? Kita nggak usah suruh dia lagi. Kalau kasarnya itu duit mau ambil, udah kerjain yang duit, udah kerjain yang lainnya, kerjain karyawan yang lain. Gitu. Insentif, skill penghargaan berupa uang. Nah, organisasinya kecil di sini. Dari staff langsung ke om. Kalau om punya cabang lagi, baru om punya staff lagi. Di atas staff ini ada supervisornya gitu. Karena kalau om ngangkat lagi supervisor lagi, nggak ada kerjaan dia. Nggak ada yang mau dikerjakan di dia. Bisa direct di atas dia ngapain? Nggak apa-ngapain. Jadi penghargaan skill itu dengan ada insentif, bonus setiap bulan dihitung. Siapa yang nurunin paling banyak barang nih? Oh si A dapat juara 1, juara 2 siapa? Juara 2, juara 3 gitu. Alasan penghargaan tersebut itu karena dia semangat munculin semangat dari karyawan-karyawan yang ini ya.
semangat kerja aja. Ya kerja tujuannya apa? Mencari uang kan, atau memperbaiki ekonomi. Ya ini caranya gitu. Terus kedua juga kita gaji mereka itu sesuai, kalau saya sih berusaha sesuai dengan UMR, sesuai. Tapi setelah dihitung kalau tidak mencapai UMR, ya kita jalankan paling di atas rata-rata, di bawah UMR dikit kan gitu. Karena satu, biaya operasional dari perusahaan itu nggak boleh lebih dari 40% dari margin perusahaan, margin bersih ya, neto ya, nggak boleh lebih dari 40%. Lebih dari 40% itu nggak sehat perusahaan. Pertama kenapa? 50% yang kita bisa gaji karyawan, tapi kan suatu waktu perusahaan itu ada turun naiknya penjualan. Nah begitu turun, perusahaan nabungin kemana? Harus punya cadangan space. Cuma begitu kita bilang yang mendekati 40%, gimana marginnya nih supaya lebih besar lagi. Nah itu tugasnya bos tuh, pusing nambah item, barang yang dijual, pengembangannya mana, bikin nambah produk, riset and developmentnya saya sendiri, bikin ini, promonya apa, ya langsung dibawa, kamu bicara sendiri. Sederhana sebenarnya. Kok begitu sih penjualan, kenapa pakai platform? Sebenarnya mau, cuman kan belum bisa dikembangkan. Baru taraf dasar, usahanya baru taraf dasar, tapi udah bentuk organisasinya, kepemimpinannya, tugasnya udah bagus. Kalau bukan cabang lagi, baru naik lagi di sini. Ada stafnya. Misalnya dari saya ada satu staf ini buat nangani antar cabang gitu. Kan ada pesanan di cabang ini kirim dibikin. Itu supervisor dari direct sales. Kamu tahu nggak kalau perusahaan besar kamu aja pucuk pimpinan dari atas apa? Preskon, presiden komisaris 1, 2, 3. Preskon itu biasanya owner. Di bawah preskon itu ada presiden direktur. Di bawah presiden direktur itu ada managing director. Beberapa direktur, managing director. Managing director ini membawa manajer produksi, manajer sales, manajer spare part, direktur spare part gitu. Kalau perusahaan besar, ini bentuknya nanti kalau dibikin bentuknya kipas gitu. Dari atas pegangan, presiden komisaris, presiden, managing director, GM, dan manajer di bawah GM itu manajer, di bawah manajer itu supervisor, di bawah staff. Entar bagian finance, direkturnya, direktur finance, direktur ini, direktur perusahaan besar sekali. Kalau perusahaan kecil semuanya udah handle sendiri. Karena supaya efisien. Kenapa efisien? Supaya yang di bawah ini startup ini bisa berkembang, bisa naik gaji. Kalau om ngambil satu staff di atasnya, itu yang bawah tuh susah naik gaji. Meringankan kerjaan om, tapi membuat yang di bawah susah naik gaji. Oke, sesi tanya jawab kali ini sudah selesai. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Denny Susandi selaku pemilik dari Karawaci Kimia karena sudah meluangkan waktunya untuk sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video kami dan semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis dan menjadi seorang pimpinan. Terima kasih.